Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara penyakit hati yang paling berbahaya, yang paling besar adalah kesombongan. Kesombongan ini tidak hanya menimpa iblis, tidak hanya menimpa mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, tetapi sebagian dari kaum muslimin juga terjangkit oleh penyakit kesombongan. Apabila seseorang terjangkit penyakit kesombongan, sungguh ini akan berdampak buruk baginya dan juga bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun kesombongan itu sebesar dzarrah. Yang dikatakan dzarrah adalah partikel-partikel kecil yang tak kasat mata, partikel-partikel kecil yang manusia tidak akan bisa melihat dan memandangnya, atau sesuatu yang bisa nampak, yang masih terlihat, tetapi apabila ia ditimbang pada sebuah timbangan tidak memiliki berat sedikit pun. Jika kesombongan yang hanya berupa partikel-partikel kecil, hanya sesuatu yang berupa jika ditimbang tidak ada beratnya sedikit pun, sudah cukup membuat seseorang terhalang masuk ke dalam surga, lalu bagaimana jika kesombongan itu besar? Jika kesombongan itu sebesar batu, sebesar gunung, sebesar bumi, seluas samudra, tentu akan lebih berbahaya lagi bagi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standarisasi bagaimana seseorang bisa dikatakan sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria-kriteria seseorang bisa disebut sebagai orang yang sombong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah tatkala manusia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita simpulkan membagi kesombongan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesombongan dalam masalah menolak kebenaran, dan yang kedua kesombongan dalam masalah merendahkan orang lain. Kesombongan dalam masalah menolak kebenaran ini adalah kesombongan yang pertama kali dilakukan oleh iblis, makhluk yang paling Allah benci, makhluk yang paling Allah laknat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, dengan segala keistimewaan-keistimewaannya, dengan segala keunggulan-keunggulannya, kemudian iblis menolak. Iblis merasa tidak senang karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada manusia. Iblis menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud lantaran dia sombong, menolak kebenaran, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, iblis itu takabur, sombong, tinggi hati. Dan iblis itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang ingkar, termasuk orang-orang yang kafir. Jadi siapapun manusia yang suka menolak kebenaran, jika disampaikan kebenaran kepadanya dia tidak mau dengar, jika disampaikan kebenaran kepadanya kemudian dia menolak, tidak mau peduli, maka sifatnya persis seperti iblis. Berapa banyak di antara kaum muslimin menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikannya dia merasa punya kedudukan berada di bawahnya, hanya karena yang menyampaikan adalah orang yang berada di bawahnya, dari sisi umur, dari sisi pangkat, dari sisi kekayaan. Dia tolak kebenaran hanya karena itu. Berapa banyak seorang ayah
ketika dinasehati oleh anaknya, ayah, jangan engkau merokok karena merokok itu merusak kesehatan. Kemudian sang ayah pun tidak mau mendengarkan nasihat dari anaknya, justru malah dia memaki, mencaci. Kamu ini siapa? Anak kemarin sore, masih anak ingusan, tidak perlu menasehati ayah. Ada ayah sudah melewati hidup memakan asam garam dan seterusnya. Begitu yang diucapkan. Bukannya terima kasih sudah diingatkan, malah justru dia menolak kebenaran hanya karena yang menyampaikan orang yang lebih muda darinya. Dan dalam situasi tertentu pun banyak di sekitar kita orang-orang yang menolak kebenaran. Di dunia pekerjaan misalnya, karena kita merasa sudah senior, sudah lebih lama bekerja di sini, kemudian ketika dinasehati oleh orang-orang yang baru masuk, oleh rekan kerjanya yang mungkin baru masuk ke tempat kerja itu, dinasehati, diberitahu tentang sesuatu yang benar, dia menolak hanya karena dia merasa dirinya sudah senior dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat kesombongan jamaah sekalian, sifat-sifat kesombongan menolak kebenaran. Apalagi kebenaran yang ditolak misalnya adalah kebenaran berupa Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang ditolak adalah Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dosanya lebih besar. Misalnya diajak sholat oleh orang yang lebih muda atau oleh orang yang lebih miskin dari kita, hanya karena dia lebih miskin dari kita, kemudian kita menolak ajakan itu dan memaki dan memarahi orang tersebut. Sungguh ini adalah sifat kesombongan menolak kebenaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesombongan yang kedua adalah kesombongan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain dalam berbagai sisi kehidupan. Ada yang merasa lebih kaya merendahkan yang miskin, ada yang merasa lebih punya jabatan, lebih tinggi jabatannya, merendahkan rakyat biasa. Ada orang yang merasa punya kemampuan lebih, punya kompetensi yang lebih di antara yang lainnya, kemudian dia tinggi hati, merasa sombong dan merasa lebih baik di antara yang lainnya. Ini adalah sifat-sifat kesombongan yang merendahkan orang lain, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian semua menjadi orang yang tawadu. Apa ini maksud dengan tawadu? Tawadu artinya rendah hati. Tawadu adalah lawan dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada pengikutnya, untuk menyampaikan kepada umatnya, bersikaplah engkau semua tawadu, rendah hati, jangan sombong, dan janganlah diantara kalian berbangga diri. Kata Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW, janganlah kalian berbangga diri, merasa tinggi hati, mentang-mentang kita lebih kaya, merendahkan orang yang miskin, mentang-mentang kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kemudian kita merendahkan orang lain. Seharusnya orang yang kuat menolong yang lemah, orang yang kaya menolong yang miskin, orang yang bisa mengajarkan orang yang tidak bisa. Begitulah harmonisasi kehidupan yang mestinya terjadi di antara sesama manusia, jamaah sekalian. Bukan dengan kita membangga-banggakan diri, merendahkan orang lain. Ini adalah sifat buruk yang sama sekali tidak patut untuk kita contoh. Dan pada akhirnya kata Nabi SAW, kalau orang sudah berbangga diri, kalau orang sudah tinggi hati, merasa sombong, larangan selanjutnya adalah janganlah kalian berbuat zalim. Kenapa ada larangan berbuat zalim dalam hadis ini? Karena orang yang ketika dia sudah berlaku sombong dalam hatinya, dia akan berpotensi berbuat zalim kepada yang lain. Orang kaya yang sombong, dia bisa berpotensi menzolimi orang miskin. Atau orang yang punya kompetensi, punya kebiasaan, kemampuan di atas yang lain, dia bisa menzolimi, menjatuhkan orang lain.
sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan nafsu, hawa nafsu yang dia inginkan. Jadi orang yang sombong, tahap selanjutnya berpotensi menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, baik aniaya itu berupa fisik, mental, ataupun aniaya berupa perbuatan-perbuatan lain yang tercela. Jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhkan diri dari sifat sombong ini, baik sombong menolak kebenaran maupun sombong merendahkan orang lain. Karena seperti yang sudah disampaikan di awal khutbah tadi, orang yang sombong, meskipun kesombongan itu hanya sebesar dzarrah, sebesar partikel-partikel kecil, sudah cukup untuk menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Kalau seseorang sudah tidak masuk ke dalam surga, berarti kesimpulan akhirnya dia berada di tempat yang hina sehinanya, yaitu neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan tidak cukup hanya orang tersebut dihalangi masuk surga, masuk ke dalam neraka, tetapi kata Nabi SAW dalam hadisnya, orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil, semut-semut kecil namun bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang-orang yang sombong dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi dia seperti semut-semut kecil bermuka manusia dan dalam kondisi yang begitu hina. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai sifat kesombongan. Semoga kita bisa menjadi orang yang tawadhu, senantiasa rendah hati dan mau menolong orang yang berada di bawah kita, orang yang bisa mengajarkan yang belum bisa, orang yang kaya mengulurkan tangan bagi orang-orang yang miskin, orang yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, maka dia menolong yang lemah, menolong masyarakat biasa yang mungkin tidak berdaya. Sekian khutbah singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim.